Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Abinaya Drone dan Vlog. Kali ini kita perjalanan pulang dari Purworejo menuju Kecamatan Bruno. Posisi sekarang berada di pertigaan Karangduwur. Kalau belok kiri menuju ke Miri, dan kita ambil lurus menuju Kecamatan Bruno. Nah, vlog ini juga sebagai gambaran perjalanan kalau saja ada yang belum pernah sampai di Kecamatan Bruno. Karena di Bruno ada tempat-tempat wisata yang bisa teman-teman kunjungi. Nanti sambil kita bahas sepanjang perjalanan. Jadi simak terus ya teman-teman. Jalan ini merupakan jalur alternatif dari Kutoarjo menuju Kabupaten Wonosobo. Tipikal jalan ini sangat berkelok-kelok, tapi sudah halus mulus. Buat orang-orang dari luar daerah yang belum pernah melewati jalur ini, biasanya mual-mual atau bahkan sampai muntah karena saking banyaknya tikungan. Sampai-sampai ada istilah, belokan satu belum selesai, sudah ketemu belokan selanjutnya. Biar aman sebetulnya gampang solusinya. Nikmati saja perjalanannya. Dan buat teman-teman yang belum paham Megan, jangan coba-coba ngebut ya, resiko. Karena dulu pernah ada kawan dari Jogja yang pertama kali kesini. Seneng banget lewat tikungan-tikungan, ngebut dan jatuh. Jadi mendingan nikmati saja perjalanannya dengan santai. Kalau malam hari, teman-teman harus ekstra hati-hati karena lampu jalan belum merata. Masih mending di sini banyak sekali rumah-rumah penduduk dan nanti akan berbeda kalau mau menjelang sampai di wilayah Kecamatan Bruno. Rumah sudah jarang dan gelap. Aku jadi ingat, kawan dari Jakarta pertama kali ke rumahku malam hari. Jam 8 malam baru ngabari kalau posisi ada di Kutoarjo. Akhirnya tetap gas terus menuju Bruno. Sampai di Kaliwungu berhenti karena sudah ragu dengan medannya. Akhirnya ya aku jemput. Alhamdulillah aman sampai rumah. Angkutan menuju Bruno adalah Primkopol, tapi sekarang sudah jarang ditemui. Masih ada 1-2 yang melayani rute Kutoarjo Bruno dan sebaliknya. Tapi sepertinya lebih banyak para pedagang yang membawa dagangannya. Ini terjadi karena seiring perkembangan zaman, ekonomi semakin membaik sehingga banyak yang menggunakan kendaraan pribadi yang lebih cepat. Kenapa begitu? Ya karena Primkopol di sini dari dulu memang terbiasa lama. Entah itu parkir buat nunggu penumpang atau yang lainnya. Karena pasti perhitungannya kan rugi kalau tetap jalan dan tidak ada penumpang. Jarak dari Karangduwur menuju Bruno, kalau ditarik garis lurus adalah 11 km lebih sedikit. Sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya saja karena medan yang berbelok-belok, perjalanan seperti terasa sangat jauh. Belum lagi kalau sampai Purworejo kota, akan sangat terasa capeknya. Karena kalau ditarik garis lurus, dari Bruno sampai Purworejo itu hanya 18 km. Karena kondisi medan yang berbelok-belok, harus lewat Karangduwur dulu, sehingga jarak menjadi 22 km kurang lebihnya. Sebenarnya ada jalur pintasnya, tapi kebanyakan hanya untuk kendaraan roda 2, dan kondisi jalannya di beberapa tempat tidak terlalu bagus sehingga tidak begitu direkomendasikan. Lebih tepatnya hanya untuk orang-orang yang sudah benar-benar paham dengan wilayah Bruno dan sekitarnya. Sebenarnya apa sih istimewanya Kecamatan Bruno? Nama Bruno konon berasal dari frasa Jawa,
diburu ora ono, atau dalam bahasa Indonesia berarti diburu tidak ada, karena tempat ini menjadi markas persembunyian yang sulit ditemukan Belanda. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kecamatan Brunno pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Provinsi Jawa Tengah pada masa revolusi fisik sekitar tahun 1948-1949, ketika Semarang tidak aman karena agresi militer Belanda. Dengan Desa Kambangan sebagai lokasi utama pemerintahan Gubernur KRT Wongsonegoro selama sekitar 100 hari. Alasannya adalah Semarang jatuh ke tangan Belanda, sehingga pusat pemerintahan harus dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan tersembunyi. Brunno dipilih karena letaknya di pegunungan yang sulit dijangkau Belanda, menjadikannya tempat persembunyian yang ideal bagi pejuang kemerdekaan dan pemerintahan provinsi. Gubernur Jawa Tengah saat itu, KRT Wongsonegoro, memindahkan pemerintahannya ke Brunno, menempatkan kantor dan pasukan militernya di rumah warga bernama Dul Wahid. Nah, kita sekarang akan memasuki Kecamatan Brunno, teman-teman. Kami biasa menyebut tempat ini Krasak, perbatasan antara Kecamatan Brunno dan Kecamatan Kemiri. Bagaimana dengan wisata di Kecamatan Brunno? Ada beberapa tempat wisata yang perlu teman-teman kunjungi kalau datang ke sini. Ada Curug Gunung Putri di Desa Cepedak, Curug Muncar di Desa Kaliwungu, atau Curug Kiai Kate di Gunung Condong. Sebenarnya masih ada beberapa tempat wisata yang lain, tapi terbengkalai tidak terurus. Contoh ada Si Gendol di Desa Giombong. Pada masanya, Si Gendol ini menjadi tempat wisata yang cukup ramai karena bisa melihat keindahan alam Brunno dari atas. Tetapi memang alasan klasik kenapa wisata di Brunno terkesan mandek adalah karena akses ke lokasi. Misal Si Gendol ini, lokasinya sangat tinggi dan ekstrim. Tidak semua orang dari luar kota berani melewati medan yang curam, sehingga lambat laun wisata ini menjadi sepi. Yang bisa terjangkau sampai lokasi sementara ini ya hanya 3, Curug Kiai Kate, Curug Gunung Putri, dan Curug Muncar. Setidaknya sampai hari ini masih bertahan dan tetap menarik untuk dikunjungi. Tidak lama lagi kita akan sampai di kantor Kecamatan Brunno. Karena posisi kita sekarang berada di Ngabean, tinggal melewati Singojoyo, Kalindawe, dan sampailah nanti di kantor Kecamatan Brunno. Tetapi kali ini kita tidak akan melewati depan kantor kecamatan. Karena di Kalindawe itu ada jalan terobosan melewati Kali Tapen, dan kita akan berbelok lewat sana.
Nah, di sini teman-teman belokannya. Sampainya di sebelah Ananda. Dan ternyata sedang ada perbaikan jembatan di sini. Jadi harus hati-hati. Nah, kita ketemu lagi dengan jalan utama ini teman-teman. Sebentar lagi perjalanan kita akan selesai sampai di Pasar Bruno saja ya. Sementara di depan sana sudah terlihat sangat gelap. Ya, memang belakangan ini hujan terus-menerus. Kita sampai di pertigaan BRI. Di depan ini Puskesmas dan Pasar Bruno. Yang itu berarti vlog ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Sampai Pasar Bruno saja. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kita kali ini. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.